Dumateng Pranatacara ingkang sampun paring wedal dumateng kawula. Saderenge boten kesupen kula ngaturaken sungkem panganjali Om Swastiastu. Om Swastiastu. Para pemangku yang sudah disucikan, Bapak Nyoman selaku Ketua PADI yang kami hormati, Pak Nyoman ngertos nggih basa Jawi nggih. Soale campuran teng mriki Pak De nggih. Ngertos nggih campuran mawon nggih. Soale wonten Pak Ketut, Pak Wayan, Pak Made niki lho dadi ken kula damel basa Jawa mboten ngertos kan repot kan. Nggih campuran mawon nggih. Nggih Pak Nyoman ingkang kula hormati saha para sesepuh, pini sepuh, kangkung mewah putri ingkang kula hormati ingkang sampun rawuh wonten ing dalu menika. Para katang sami ingkang kula mulyakaken. Saderenge kersane para kadang sami semrep dumateng kula nyuwun izin kula buka mawon nggih. Kula nyuwun izin kula buka mawon kersane tepang Pak De nggih. Nggih. Oh niki. Niki anu mboten ganggu niki. Nggih nuwun sewu nggih. Saderenge kula lajengaken kula perkenalaken griyen nggih nami kula Budiono Pak De. Nggih para katang sami umat Hindu ingkang wonten mriki kula saking Lumajang Jawa Timur, sami-sami tiyang Jawa, kula asli tiyang Tengger. Nggih, kula lahir kula wonten teng Dusun Trutur, Desa Kandangan, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Nah, sakmenika kula teng ngriki teng Ketintang ngriki teng Surabaya. Nggih, celak teng Jalan Ketintang Madya nomor 5 gang 5 nomor 92I. Nah niku teng Jalan Ketintang Madya. Menawi panjenengan sami medal ngriku jenengan rawuh saged mampir teng griya kula. Terus kula nggadah yuga kalih. Nggih jalur istri. Tasik kuliah setunggale tasik SMP kelas 3. Niku teng Ketintang ngriki, kuliahe teng UPN Veteran. Nggih niku kuliahe setunggale teng SMP 22. Teng ajenge Masjid Agung niku. Para kadang sami umat Hindu ingkang kula hormati, salajenge kula ing dalu menika luar biasa kula remen sanget niki. Nggih, remen sanget. Soale tasik sepindah kula diundang kali Pak Nyoman niku. Matur sembah nuwun Pak Nyoman. Nggih. Tasik odalan teng Burung ngriki kula ajenge diundang, namun tasik situasi Covid-19 tasik kula mboten saged dugi, terus Pak Nyoman niku nggih lain wedal nggih. Makanya kula dalu mrika kula tepati kula teng mriki. Terus wonten niki wonten candi, terus wonten pura ini luar biasa teng mriki. Terus Bapak Ibu Mat Dharma ingkang kula hormati. Jadi bahwasanya tempat suci agama Hindu niku kathah sanget. Lek teng Jawa teng dalem kula mrika nggih wonten Sanggar Pamujan. Sami kalih candi Pamujan ngeten sami. Teng Tengger niku wonten Candi Kabuyutan, wonten Candi Agung, kathah namine. Sedaya menika sami kangge memuja Ida Sang Hyang Widiwasa. Kalian diiringi para dewa-dewa lan leluhur kita sedaya. Seperti yang kita sudah laksanakan minggu-minggu kemarin, kita melaksanakan Hari Raya Galungan.
Jadi Hari Raya Galungan yang sudah kita laksanakan pada tanggal 10 kemarin, 10 November, itu adalah diyakini bahwa pada hari itu adalah turunnya daripada para dewa-dewa diiringi para leluhur kita. Itu pada tanggal 10 kemarin. Nah, sebelum Hari Raya Galungan biasanya umat Hindu melaksanakan yaitu yang dinamakan yaitu Sugihan Jawa kalau di Bali. Nah itu. Tapi sekarang ini mulai kita kenalkan ke umat-umat kita yang ada di luar Bali. Kenapa? Karena dulunya dipertahankan di Bali. Gitu. Asal usulnya ya dari Jawa Tugi Ngriki. Tugi Jawa Ngriki asal usule. Tapi mboten membalikaken Jawa mboten. Wangsul malih iling inget kalih leluhure lek wonten Jawa. Ngoten. Saderenge Galungan wonten Sugihan Jawa. Artinya Sugihan Jawa menika membersihkan alam semesta beserta isinya. Nah, itu dengan melaksanakan yaitu Sugihan Jawa dengan membuat bubur merah, bubur putih kalau di Jawa itu. Nah, itu kalau di Bali ada Bantennya itu Sugihan Jawa. Kemudian setelah Sugihan Jawa yaitu melaksanakan Sugihan Bali. Sugihan Bali itu untuk menyucikan diri kita sebelum kita melaksanakan Hari Raya Galungan. Sebelum puasa 3 hari, mulai hari Minggu, kemudian Senin, Selasa. Itu biasanya kita melaksanakan puasa. Puasanya bagaimana? Puasanya itu ngempeh hawa nafsu. Menahan apa yang kita inginkan, apa yang kita yaitu marah kita itu kita tahan selama yaitu 3 hari. Menahan hawa nafsu, ngempeh hawa nafsu. Nah, ini yang sulit. Puasa ngempeh hawa nafsu ini yang sulit. Yang biasanya marah-marah harus berhenti pada waktu Hari Raya Galungan akan tiba. Nah itu. Jadi maka dari itu umat Hindu sebelum melaksanakan Hari Raya Galungan, melaksanakan pembersihan alam semesta beserta isinya, termasuk diri kita dengan melaksanakan yaitu Sugihan Jawa dan Sugihan Bali. Sebelum Hari Raya Galungan kita membuat penjor, baik di pura, di mana dan sebagainya. Kalau di kampung teng dalem kula niku damel penjor teng Ajeng Griya ngoten. Nah, yang artos niku menika ngucapaken terima kasih, matur sembah nuwun dumateng ngarsanipun Sang Hyang Widi. Nah, kita njenengan sedaya dipun paringi gesang ing alam dunya menika. Nah itu kalau di pertanian kita diberi palawija, diberi yaitu sandang pangan dan sebagainya, menika dipun aturaken, diucapaken terima kasih pada Hari Raya Galungan sebelum Hari Galungan ditaruh di penjor di depan rumah niku tengah Ajeng Griya menika. Nah, diparingi hasil bumi kita yang kita punya, kalau ada pisang-pisang, ada kelapa-kelapa, ada kopi-kopi, ya itu kalau di tempat saya di Lumajang dan di tempat-tempat lain. Itu adalah sebagai wujud bahwa kita mengucapkan terima kasih ke hadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita jenengan sami dipun paringi gesang ing alam dunya menika. Nah, besoknya baru kita melaksanakan Hari Raya Galungan yang artinya yaitu kita sudah menang. Melaksanakan yaitu kemenangan Dharma melawan Adharma. Nah, Hari Raya Galungan pas hari Rabu menika. Nah, paginya menika kita maknai sebagai kemenangan Dharma melawan Adharma. Nah, itu. Adharma itu sebetulnya ngempeh hawa nafsu tadi. Bahwa kita sudah memerangi yaitu keinginan yang tidak-tidak, hawa nafsu tadi sudah kita menangkan dengan kebenaran Dharma. Nah, itu. Jadi Dharma itu kita laksanakan dengan kemenangan Dharma tadi melawan Adharma kita laksanakan yaitu Hari Raya Galungan. Nah itu. Nah setelah Hari Raya Galungan kita melaksanakan Hari Raya Kuningan. Kalau Hari Raya Galungan tadi kita maknai bahwa turunnya daripada para dewa-dewa disertai para leluhur kita sedaya, leluhur kita njenengan sami, kita harus sembahyang. Nah, kita harus nyuwun sehat, nyuwun lintu-lintune,
Nah itu kalau bagi yang generasi muda, untuk anak-anak kita mungkin minta kepinteran, biar sekolahnya dimudahkan. Nah, bagi yang bekerja dimudahkan kerjaannya, bagi yang kurang sehat dimudahkan sembuhnya. Nah itu pada hari raya Galungan. Karena diyakini pada hari raya Galungan itu adalah turunnya daripada para dewa-dewa dan para leluhur kita. Nah itu ke dunia selama 10 hari. Nah, setelah hari raya Galungan, 10 harinya itu Kuningan. Kita melaksanakan hari raya Kuningan. Hari raya Kuningan maknanya yaitu kita laksanakan hari raya dan kita melaksanakan sembahyang bahwa pada hari itu kita hantarkan para dewa-dewa dan para leluhur kita kembali ke surga loka. Nah, itu wangsul meleh. Pada hari raya Galungan turun ke dunia, melihat anak cucunya. Nah itu melihat daripada umat Hindu dimanapun berada. Kemudian hari raya Kuningan kembali lagi ke surga luka. Nah, itu utawi tengkayangan terus panjenengan sami. Itu. Nah, itu maknanya daripada hari raya yang sudah kita lalui bersama. Dan pada malam hari ini yaitu saya akan mengupas sedikit bahwa kita dilahirkan ke dunia ini adalah utusan. Semua ini utusan Sang Hyang Widi. Itu kita dilahirkan ke dunia bahwa kita semua ini adalah utusan. Nah, di dalam bahasa Jawa itu ho, no, co, ro, ko. Nah itu. Jadi wonten utusan. Nah, itu sing diutus sinten? Ya kita jenengan sami yaitu umat manusia ini diutus turun ke dunia. Nah itu untuk berbuat apa? Berbuat baik, yaitu berbuat dharma tadi. Jadi hono coroko itu artinya ada utusan. Nah itu kita diperintah, kita diutus oleh Tuhan. Nah, itu untuk apa? Untuk menjaga dunia ini agar dunia ini menjadi harmonis dan sebagainya. Nah, setelah hono coroko apa? Dotoso wolo. Nah itu Dotoso wolo itu kalau di cerita Aji Soko itu kan adalah mereka berdua. Nah itu. Kalau di dalam itu apa namanya itu pengertian bahasa Jawa kuno ya, kalau di Lumajang kuna gitu. Kalau di Surabaya sudah kuno kan. Nah itu menurut bahasa Jawa kuno. Nah itu kalau di Tengger kuna. Oh, berarti ada yang orang Tengger ini ketawa kan. Iya sama kalau di sana kuna. Nah, itu hono coroko, dotoso wolo. Dotoso wolo kalau di cerita Aji Soko itu adalah mereka itu berdua, itu setia dan setuhu. Nah itu, jadi kita harus tuhu dan taat kepada perintah tadi, pada utusan tadi. Kita diutus oleh Sang Hyang Widi turun ke dunia, itu menjalankan perintah, jadi kita harus taat. Itu. Karena kita diperintahkan, diutus oleh ide Sang Hyang Widiwasa. Nah itu. Maka dari itu kita harus taat. Nah itu. Taat kepada siapa? Tuhan yang Maha Esa, kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Itu. Di cerita Aji Soko, setia dan setuhu, nah ini diperintah oleh Aji Soko untuk menjaga. Wah itu. Menjaga apa? Kerisnya kan gitu. Kerisnya Aji Soko disuruh jaga. Saking setianya, saking setuhunya, itu kemanapun Aji Soko diikuti. Itu ceritanya. Nah, kemudian si setuhu, karena setuhunya, siapapun yang akan balik, nah itu mengambil kerisnya tidak boleh. Kecuali Aji Soko sendiri, karena setuhu, nah, nama setuhu sekali kan. Walaupun dibilang, wah ini sudah Tuhan yang suruh ambil itu, makanya Pak Nyoman lah suruh ngambil. Enggak, kalau bukan Pak Nyoman sendiri yang datang enggak gitu. Karena setuhunya, yang setianya ikut kan itu. Akhirnya apa? Habis ono coroko Dotoso wolo, podo Pojo Joyonyo, rupanya sama-sama unggul itu. Sama-sama unggul, maka kalau kita kaitan dengan kehidupan kita, itu antara rohani dan jasmani kita harus sama-sama seimbang. Nah itu seimbang. Seimbang artinya ya jasmani kita harus bersihkan dengan mandi.
Nah, itu rohani kita ini kita harus bersihkan dengan membaca yaitu kitab-kitab suci. Mungkin barangkali Pak Nyoman punya, bisa pinjam itu, baca-baca ya kitab-kitab, mungkin Bhagavad Gita, mungkin Sarasamus saya dan sebagainya. Ini harus seimbang antara rohani dan jasmani itu. Nah, sehingga kalau sudah seimbang akan menemui apa? Menemui itu yang namanya harmonis tadi, bahagia, tenang dan sebagainya gitu. Yang dulunya Bapak Ibu Mas Sedharma mungkin di sini mungkin pesamuan keliling-keliling. Nah, saat ini buat wonten Candi Pamuksan bisa ngumpul, nggih napa nggih? Nah, kula dibisi Pak Nyoman wau. Terus rumiyin niku pesamuan keliling-keliling. Nah, sarehne wonten Candi Pamuksan wonten pura saniki saged ngempal teng ngriki kan ngaten. Jadi rohani dan jasmani ini harus seimbang. Itu karena podo joyonya tadi. Jadi sama-sama unggul antara kebaikan dan keburukan ini hendaknya kita harus betul-betul kita ini pilah mana yang baik itu harus kita jalankan, mana yang kurang baik itu harus kita jauhkan gitu. Nah, itu harus kita pilah, harus bisa kita memilah antara kebaikan dan keburukan. Oh, kalau begini ini bagus kita laksana, kalau ini kurang bagus dan sebagainya. Maka dari itu jasmani itu harus kita bersihkan dengan mandi, dengan ganti baju dan sebagainya. Nah, kalau rohani, pikiran kita, manah kita harus bersihkan dengan membaca kitab suci, kemudian datang pesamuan, datang ke pura, mungkin ada Bapak Mangku, mungkin ada Pak PADI ngasih santapan rohani dan sebagainya. Ini adalah untuk membersihkan daripada pikiran-pikiran kita, baik manah maupun wacika, ucapan kita maupun kaika, perbuatan kita. Sehingga antara jasmani dan rohani nanti menjadi seimbang. Begitu pula alam. Nah, itu, begitu pula alam. Alam ini kalau tidak kita jaga, nah itu akan menjadi apa? Menjadi goncang, rusak dan sebagainya. Nah itu, terutama kita jarang juga menanam-nanam, tetapi kita mengambil aja, merusak aja, akhirnya banjir dan sebagainya. Nah, seperti pada saat sekarang itu, karena kita diperintah tadi, Wono Coroko tadi kita diperintah, kita diutus oleh Tuhan, oleh Sang Hyang Widi, kita ke dunia ini untuk berbuat yang baik, memperbaiki yang kurang baik dan sebagainya. Nah, kemudian kita rusak, nah itu, maka dari itu jangan kita rusak. Kalau bisa di pekarangan rumah juga kita harus jaga dan sebagainya, sehingga imbang antara yaitu kita dan lingkungan kita. Kalau di dalam ajaran agama Hindu yaitu Trihita Karana. Nah itu hubungan kita ke ide Sang Hyang Widi juga harus bagus, baik hubungan kita sesama juga harus bagus, hubungan kita ke lingkungan kita juga harus bagus, yaitu Trihita Karana. Seperti yang Bapak Ibu umat Sedharma laksanakan pada malam hari ini, yaitu kita berhubungan dengan ide Sang Hyang Widiwasa, kemudian ketemu kawan-kawan intern, guyub rukun. Nah, ini yang perlu kita terus kita tingkatkan. Nah itu, kita tingkatkan guyub rukun. Nah itu, pertama guyub rukun intern, keluarga dulu harus harmonis, harus bagus. Habis itu guyub rukun dengan kawan, dengan tetangga dan sebagainya. Habis itu guyub rukun antar umat beragama juga harus guyub rukun. Habis itu antar umat beragama dengan pemerintah. Kalau ada kegiatan di lingkungan, sampai oleh Pak RT, oleh Pak RW, kita harus guyub rukun sebagai umat Hindu gitu. Nah, maka dari itu jalan semua itu Trihita Karana. Nah, saya lihat di sini luar biasa itu. Di sini luar biasa, yaitu sama dengan di tempat-tempat lain seperti kami di Tengger itu. Nah, jadi ini yang perlu kita terus yaitu tingkatkan bersama. Nah, kemudian setelah kita diutus oleh Ide Sang Hyang Widiwasa ke dunia ini, berbuat yang baik, memperbaiki yang kurang baik dan sebagainya, kemudian melaksanakan perintahnya tadi, yaitu
yaitu Honocoroko, Dotosowolo, Podojoyono, semua pada menang, tangguh dan sebagainya, unggul dan sebagainya. Yang terakhir yaitu monggo Botongo, semuanya ini akan kembali gitu. Yaitu monggo Botongo itu ada kita juga di dalam diri kita ada roh. Itu ada kalau di umat Hindu dikenal dengan Atma. Nah, itu akan kembali. Kemudian ada yaitu badan kita nanti juga akan menjadi mati dan sebagainya. Jadi monggo Botongo. Jadi Honocoroko ini bagus sekali ternyata setelah saya lihat itu. Ini adalah falsafah yang diturunkan oleh leluhur kita. Itu yang dibawa oleh Aji Soko. Ini kepada itu kita semua yang ada di Indonesia pada waktu itu ternyata waduh luar biasa maknanya. Jadi Honocoroko Dotosowolo Podojoyo Monggo Botongo ini luar biasa, mantra yang luar biasa sebetulnya. Tidak sembarang yaitu bahasa ternyata. Itu kalau dibalik 3 kali itu kata Pak Nyoman tuh untuk ngunduh tawon jadi enggak diintup itu. Iya. Nggih Pak Mangku nggih. Ah itu mantra luar biasa ternyata itu. Itu Honocoroko itu kalau dibalik 3 kali kata Pak Nyoman untuk ngunduh tawon enggak diintup itu. Apa udah buktikan mungkin ya. Nah itu. Jadi ini luar biasa ini ternyata. Ini sudah mulai hilang. Anak-anak kita ditanya Honocoroko bagaimana, nggak ngerti itu. Iya, nggak paham itu. Itu uripnya hari aja juga nggak ngerti, nggak paham itu. Iya, yang namanya legi paing pon wagi kliwon itu kan, legi limo paing songo pon pitu wagi wapat kliwon wolu itu. Anak-anak sekarang, waduh belas boten ngertos niku. Waduh. Nah, goleki jodone mlayu nggone Pak Pembimas gitu kan. Wes pokoknya dubur-ubur terus Pak Pembimas kan. Wah iki dos pundi niki Pak? Kula ajenge mantu niki. Wah. Lho kok kula malah kalah sepah padahal kula niku kan. Padahal sing nakel itu tiyang sepah niku. Waduh, iki ya nopo ngoten kan. Ya akhire kula padosi kan. Kula temokne kan ngoten kan. Pasarane kan. Gini ku wau legi 5 paing 9 pon 7 akeh 4 kliwon 8 ngoten mawon. Terus minggu niku pinten 5 kan ngoten. Senin 4, ngoten Selasa 3. Ayo Pak De niki ngertos sing mantuk-mantuk niki. Iku kan. Niki yang ical ini sudah mulai hilang itu. Sudah mulai hilang. Yang tadi Honocoroko tadi huruf Jawa tadi sudah mulai luntur, apa artinya, maknanya apa, untuk apa. Itu anak-anak sekarang ditanya nggak ngerti itu. Itu apalagi yang pasaran tadi kan itu. Nah itu. Maka dari itu Bapak Ibu Mas Dharma yang masih ada di sini ini luar biasa saya acungi jempol itu. Ada yang meneruskan, ada nanti bisa menularkan nanti. Nah, ini kebetulan yaitu Pak Nyoman nih rajin ini nyari saya terus ini. Ya nyari saya terus nih karena ya saya sanggupi terus tapi karena waktu piodalan itu memang lagi corona luar biasa di Jawa Timur. Saya sudah mau datang pada waktu itu tapi karena dibatasi jadi pada malam hari ini itu kemarin saya coret itu apa tanda untuk itu saya tandai gitu. Karena pada setiap hari itu ada 55 undangan. Itu undangan itu ada 55 di Bapak Ibu Mas Dharma pada malam hari ini bersyukur sekali. Nah itu bersyukur sekali karena Pak Nyoman sampai beberapa kali itu nanya terus. Tadi telepon gitu. Makasih Pak Nyoman ya. Jadi Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia. Jadi dengan adanya Candi Pamuksan ini adalah salah satu wujud bahwa yaitu leluhur kita itu merestui kita semua gitu. Merestui kita semua. Diberikan tempat beliaunya. Nah itu. Yang selama ini mungkin Bapak Ibu Mas Dharma pesamuan tadi keliling-keliling ke rumah-rumah. Nah, kalau dulu di Jawa dibuatkan sentong tengah. Tetapi sekarang sudah mulai bundar kan. Nah, dengan adanya Candi Pamuksan, Bapak Ibu Mas Dharma bisa berkumpul di sini. Itu bisa kita panggil di sini, dimanapun kita bisa panggil. Saya walaupun lahir di Lumajang, saya di Ketintang, dari Ketintang saya bisa manggil leluhur saya. Manggilnya gampang itu. Jangan disebut namanya dari Wetan, dari Kulon, dari Kidul, dari Lor gitu. Nah, itu.
Inggih yang widi ingkang kula sinebut Sanghyang Kawitan kali Sanghyang Tunggal begitu nyebutnya. Jadi kersane mboten salah. Menawi jenengan gadah leluhur ingkang dugi pundi-pundi kersane ngempal. Nah itu mane pas apalagi pas malam Jumat Legi. Nah, ini kalau di Lumajang tuh biasa ibu saya bikin juga itu saji. Apalagi Bapak Ibu Mas Dharma yang sepuh-sepuh, yang mbah-mbah niki, yang pakde-pakde niki. Nah, niki biasanya malam Jumat Legi niku nggih maringi nedha krise lek mboten wonten anu kan diparingi anu niku kan. Nedha gondo harum kuku dupa niku. Nggih. Alintune nggih kangge leluhur. Maka dari itu kami ucapkan terima kasih pada malam hari ini pas malam Jumat Legi pula nih. Iya. Iya, pas malam Jumat Legi. Itu biasanya seperti itu. Kalau di Jawa. Maka dari itu ini jangan sampai ditinggalkan. Kenapa? Karena siapa lagi ya kalau tidak kita ini yang ingat kepada leluhur kita. Nah itu. Maka dari itu perlu nanti ditularkan ke generasi muda. Generasi muda kalau punya anak-anak kita ajak ke pura. Nanti kita berikan pendidikan. Baik pendidikan agama maupun yang lain-lainnya. Kidung, tadi saya lihat ada kidung, bagus sekali itu. Nah itu Purwokaning itu warga Sari itu asalnya dari Jawa sebetulnya. Yang Purwokaning. Nah itu kalau warga Sari Jawa, anu Bali. Nah itu kalau warga Sari Bali begitu, itu asalnya dari Jawa dulu. Nah itu cuma dipertahankan di Bali, seperti kidung itu. Nah sekarang balik lagi, yaitu ingat lagi ke leluhurnya, yaitu umat Hindu yang ada di Bali ke Jawa. Nah itu di sini ditembangkan. Nah itu kalau di Jawa dulu Purwokaning. Nah begitu. Itu jadi lain ya. Nah itu di warga Sari Bali sama Jawa itu hanya cengkoknya aja. Nah itu cengkoknya aja yang enggak sama itu. Angrip torum gitu. Kalau Bali bukan gitu. Lama nunggu ripnya itu lama itu kata Pak Nyoma tuh. Angrep taruh. Boy lama itu nunggunya. Kalau Jawa enggak. Angrep taruh. Kan enak yo. Kan danang gula kan enak. Iya, legi kan. Ya itu kan. Iya gitu. Sama dengan nano itu juga. Apa tuh yang lain? Yo ayat pamungkas. Yang widi ketapio. Kan enak ya. Daripada Bali kan lama. Iya suwe ngenteni kan. Iya tapi enggak apa-apa kan gitu. Kita sudah bersyukur dipertahankan di Bali terus dibawa lagi ke sini. Kalau enggak dipertahankan di Bali, wah entek wis. Iya wis termasuk aku entek pisan wis. Mboten wonten menawi kan itu. Jadi kita bersyukur. Yaitu dulu pernah di Semeru itu begitu. Wah kok Banten Bali tok ya begitu kan. Itu ngomong sama saya waktu itu saya masih jadi pembimas di Sumatera. Oh iya saya belum cerita tadi ya. Saya sebelum di sini Pak D, Mbah-mbah lami kula teng Sumatera. Kali doso tahun. Di 20 tahun di Sumatera. Wah di sana 20 tahun itu ya masih dari bujangan itu sampai dapat anak 2 itu. Jadi oleh-olehnya dari Sumatera tuh istri 1, anak 2. Itu oleh-olehnya saya di Sumatera. Nah itu selama 20 tahun. Nah, kalau lain-lainnya nggak saya ceritakan ya banyak.
Itu bukan istri tapi ya kebun ada dikit gitu di sana sih tinggal kan. Kebun sawit. Ya. Aduh kalau di Jawa ini kan enggak ada ya kebun sawit seperti di Sumatera ya. Ada itu saya tinggal di sana. Tapi transfernya terus itu. Iya. Hah? Iya, kan enak gini kan daripada kita terlalu ini nanti pada bengong semua kan nggak enak ya sambil kita anu ya gitu ya. Jadi 20 tahun Pak De saya di Sumatera. Nah, di sana dari Bujangan, kemudian 2018 kemarin pindah ke Jawa Timur. Karena tugas saya di sana sudah di sana dari nol. Di sini masih mendingan pakai pecok bakal Dangayu bisa, bikin jinang putih bisa. Di sana nggak bisa, saya ngajari keliling. Kalau yang Jawa saya ajari bikin pecok bakal Dangayu. Kemudian yang Bali saya ajari bikin pejati. Lewang Bali kok jalur ajar orang Jawa kan? Nah itu. Ya saya bisa semua gitu. Tadi keliling bawa tiok, tahu tiok? Pisau. Nah, keliling bawa tiok, bawa busung. Busung itu janur. Nah, kami ngajari bikin canang. Sudah ngajari bikin canang, isinya juga kita ajari naruhnya. Nah, habis isinya kita kasih tahu apa ini maknanya. Nah, itu kita ajari semua. Itu yang Bali. Nah itu. Jadi bikin sampean penjor juga gitu, bawa pisau. Jadi gantungannya penjor itu kan sampean penjor namanya. Itu juga nggak bisa kawan-kawan kita di Tran sana kan Tran di Bali di Sumatera itu. Saya ngajari keliling-keliling. Bawa pisau, bawa janur gitu. Setelah lama-lama sudah bisa, saya lepas, sudah bikin pejati juga gitu, keliling-keliling sama ibunya. Itu keliling-keliling ngajari ibu-ibu Sarati Banten. Nah, sudah bisa kita lepas, terus begitu keliling-keliling kan. Sampai selama 20 tahun itu termasuk kidung tadi. Ya, kidung Bali, yang Bali kidung Jawa, yang Jawa kita ajari termasuk Pacasloka juga kita ajari, Palawakya juga kita ajari gitu. Jadi Palawakya nggak ngerti, orang Sumatera itu kami ajari bahwa Palawakya itu adalah hurufnya Dewa Negari, hurufnya huruf Jawa kuno. Nah itu, jadi hurufnya yaitu huruf Jawa kuno. Kalau Hana dibaca Ane. Nah itu kan. Kalau Sira dibaca Sire, itu kayak Bali gitu. Oh Siru, itu bacanya, itu membaca Palawakya. Nah itu di Sarasamut saya ada itu, di bawahnya itu kan. Nah, di Sarasamut saya ada huruf Dewa Negarinya, ada Jawa kunonya. Itu kami ngajari keliling-keliling. Oh Siru. Oh kawan domio ngaraniro. Itu searti-artinya kita kasih tahu gitu. Ada seorang begawan gitu. Domia namanya. Itu kita artikan, kita kasih tahu gitu. Di sana di Sumatera. Kalau di sini sudah pinter-pinter kata Pak Nyoman tadi. Oh iya sudah pinter-pinter di sini kan Astungkare kan dekat kan gini. Ya itu kita ajari di sana. Kalau di sini sudah maju-maju. Wah di sana masih belum tahu. Pacasloka juga gitu kita ajari keliling-keliling dari anak-anak kecil sampai dewasa sampai yang tua-tua kita ajari bahwa selain kita umat beragama ini mempunyai hari raya juga mempunyai kitab suci. Yaitu Bhagavad Gita ada, Sarasamut saya juga ada. Kita ajari membacanya satu-satu gitu, giliran gitu kan. Jadi generasi muda kita yang ada di sini, monggo Bapak Ibu Mas Dharma, monggo dijak teng pura apa minggu ngoten kan wonten pasraman teng mriki. Kersane menapa? Kersane semrep. Nah, mungkin di pelajaran kali Pak Nyoman itu. Belajar sama Pak Nyoman itu. Kalau Pak Nyoman nggak ngerti nanti biar panggil gurunya kan itu. Kalau gurunya nggak ngerti nanti biar saya ngajari gurunya kan. Nah itu harus begitu. Sehingga kita selain punya hari raya, juga kita mempunyai kitab suci. Kita harus tahu juga. Kitab suci kita bisa baca dikit-dikit jadilah. Nah, itu. Nah, kalau
Dalam kesempatan ini kami selaku Pembimbing Sindu Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur, ini terima kasih kepada pengurus yaitu Candi Pamuksan yang sudah yaitu dapat melaksanakan kegiatan pada malam hari ini. Yang saya lihat dan saya banggakan, luar biasa. Saya begitu masuk sana, padat sekali, tapi setelah belok kiri, wah langsung kaget saya, wah bisa ada pura di sini kan, ini yang harus kita syukuri bersama. Dan kita harus tetap kita sebagai umat Hindu, jaga tadi hubungan kita ke Ide Sang Hyang Widi Wase, ke leluhur kita, kemudian ke sesama, kemudian ke lingkungan kita dan sebagainya, terutama intern. Intern, keluarga kita. Keluarga kita harus ajari. Contoh saya tadi mau berangkat ke sini, saya panggil anak-anak, "Mak, sini dulu, Om Swastiastu, Bapak mau ke undangan Pak Nyoman ini." Anak-anak lagi belajar, PR-nya banyak sekali. Sebetulnya mau saya ajak sama ibunya kan. Lama sekali nunggu PR-nya, itu sudah ditelepon-telepon Pak Nyoman kan. Ya sudah Bapak berangkat, Om Swastiastu, kita salaman. Begitu pula Bapak Ibu Mas Dharma yang ada di sini, kemana-mana harus salaman sama anak-anak kita. Om Swastiastu, nak, saya mau kemana, begitu. Nanti kebalikannya anak-anak kita akan pamitan ke yaitu Bapak Ibu Mas Dharma. Ke bapaknya, ke ibunya nanti akan pamitan kalau anak-anak kita ajari. Itu awal di dalam keluarga. Kemudian keluarga kita juga kita harus yaitu kita harmonis, rukun, guyub rukun, kemudian ke pura juga begitu, guyub rukun dan sebagainya. Ini yang perlu kita harus yaitu tingkatkan bersama. Ya saya lihat sudah guyub rukun di sini, tapi perlu terus kita tingkatkan bersama. Karena dengan guyub rukun dan kita sering sembahyang seperti ini, apapun yang kita inginkan, mudah-mudahan Ide Sang Hyang Widi Wase mengabulkan. Yaitu yang tertuang yaitu di dalam Bhagavad Gita bab 9 Sloka 22. Bunyinya kurang lebih demikian. Ananias gitu. Yantamam Paryo Pasate Yoga Kesamam Wahamyaham. Itu di Bhagavad Gita bab 9 Sloka 22. Yang artinya barang siapa yaitu sinten kemawon ingkang eling ingkang inget dumateng ngarsanipun Sang Hyang Widi kalih leluhure niku bakal dipun paringi napa ingkang dados gegayuane. Itu. Saha dipun lindungi napa sing sampun panjenengan sami nggadahi. Itu artose. Itu kalau Pak Nyoman, barang siapa yang ingat kepada Tuhan itu akan diberi oleh Sang Hyang Widi apa yang ingin kita ingini gitu. Yang kita harapkan. Dan akan dilindungi apa yang menjadi hak milik kita. Itu, tapi ya syaratnya Bapak Ibu jangan banyak-banyak kalau njaluk ya. Ya kalau minta jangan banyak-banyak, satu-satu kan gitu. Itu, jadi biar cepat sama Sang Hyang Widi dikabulkan. Itu, kalau kebanyakan nanti agak lama. Iya satu-satu ya yang diminta. Iya kalau yang tua-tua minta sehat. Itu aja dulu. Ya, yang muda-muda mungkin minta rezekinya dimudahkan. Yang anak-anak minta pelajarannya dimudahkan. Itu satu. Baru minta yang lain gitu.
Nah itu kan. Jadi satu-satu, walaupun barang siapa yang ingin minta dengan sungguh-sungguh ke hadapan Sang Hyang Widi akan diberikan kan. Nah itu akan diberikan, tapi satu-satu, kadang-kadang kebanyakan yang diminta, jadi lama. Nggih napa nggih? Nah itu kan. Kekatahan sing ditedhi kan itu. Jadi setunggal-setunggal tadi. Nah. Jadi satu-satu. Jadi kalau sudah pada malam hari ini pada sehat-sehat, mungkin minta rezekinya dimudahkan kan gitu. Kemudian kalau rezekinya sudah dimudahkan, mungkin apalagi nanti satu-satu mintanya. Tapi sungguh-sungguh, harus sungguh-sungguh. Itu tidak boleh kita membohongi Sang Hyang Widi gitu. Contoh, kita ke pura kan begitu. Ke pura apa ke candi, apa kemana sama aja untuk tempat sembahyang kita. Pas hari raya ataupun pas piodalan atau pas yaitu acara di pura. Yang lain kan pada maturan bawa pisang satu curung begini kan, satu curung. Nah ini kan, yang lain tidak bawa. Kemudian yang lain juga ada bawa ayam satu. Gitu. Terus ada juga yang uang, macam-macam kan. Itu tidak ada gunanya kalau kita tidak tulus dan ikhlas itu. Nah itu. Jadi ke pura itu yang diterima oleh Sang Hyang Widi itu yang tulus dan ikhlas itu. Ada udalan, ada acara di pura, ada apa gitu. Itu apa yang kita bawa itu kalau ikhlas itu akan diberikan berlipat-lipat oleh Sang Hyang Widi itu. Nah itu. Jangan memikirkan akan hasilnya nanti, ini saya berdana punya, ini nanti uangnya diapain ya sama panitia. Jangan ngomong begitu. Nah gitu. Kalau kita berdana punya di tempat suci. Ya mau diapain itu Sang Hyang Widi tahu kalau Bapak Ibu sudah ikhlas gitu. Nanti yang membayar Sang Hyang Widi. Sama dengan kita jadi pengurus pura gitu. Jadi parisade contohnya begitu. Itu yang membayar ada itu. Bukan kita yang membayar. Sang Hyang Widi yang membayar itu. Itu Sang Hyang Widi yang membayar. Sama dengan begitu. Sama dengan kita ke pura. Kita berdana punya. Nah itu, berdana punya. Sedikit, tetapi kalau kita ikhlas, nah itu lebih utama daripada yang buahnya, tapi tidak ikhlas itu. Tapi tidak boleh gorowi kan gitu. Nah itu, tidak boleh bohong. Kalau punya, memang di rumah punya, terus bawa gurus cuil gitu, Sang Hyang Widi tahu itu. Iya, tidak boleh juga. Iya. Sang Hyang Widi tahu kalau di rumahnya ada, terus ke pura cuma bawa kembang tok gitu ya, itu Sang Hyang Widi tahu itu. Ya kalau memang tidak ada sama sekali, nah itu tidak apa-apa. Tapi kalau ada, tidak boleh. Gitu, tidak boleh kita membohongi Sang Hyang Widi. Karena apa? Karena di belakang kita masing-masing ini, Poro Kadang Sami ini Sang Suratme sudah di belakangnya nyatet ini, nyatet. Nah itu, apa yang kita lakukan itu dicatat oleh Sang Suratme gitu. Nah itu, kenapa? Karena sebelah kanan Sang Hyang Kala Rauh ini. Sang Hyang Kala Rauh datang itu, ngomongi. Sang Suratme nyatet di belakang. Sang Hyang Kala Rungu sebelah kiri. Ngomong, wah itu goroh itu banyak di rumahnya itu. Itu ngomongi. Yang Kala Rauh ngomong, sini, itu bohong itu ada di rumahnya itu. Cuma sengaja aja tidak bawa apa-apa ke pura gitu, ngomong itu Sang Hyang Kala Rauh datang itu. Yang sini bener ya gitu. Sang Suratme di belakang ini nyatet ini, dicatat. Nanti Bapak Ibu Mas Dharma kembali ke surga loka, itulah yang dibuka lagi, diputer lagi itu. Apa? Perbuatan kita, karma kita itulah yang kita bawa ke surga loka nanti, kembali ke asalnya nanti. Seperti di cerita Mahabharata surga Rohana Parwa. Ketika Pandawa masuk surga, itu tidak siapa-siapa yang mengikuti, yaitu hasil daripada karma kita. Baik karma yang dulu, karma yang sekarang, karma yang akan datang. Maka dari itu pada malam hari ini saya sengaja tadi bahwa hidup ini adalah utusan.
Sesuai dengan bahasa Jawa tadi. Hono coroko, kita diutus oleh Sang Hyang Widi untuk berbuat baik. Nah, itu maka dari itu kita betul-betul kita gunakan ketika kita hidup ini berbuat yang baik. Nah, itu karena kita diperintah, ada utusan. Itu kita diutus gitu. Kita diutus. Karena kita semuanya sama-sama menang antara jasmani dan rohani. Nah itu nanti akan kita kembali juga kepada asalnya, yaitu menggobodongnya nanti akan kembali ke asalnya sama-sama meninggal. Maka dari itu jangan lupa kita ketika di dunia ini kita berkarma yang baik. Wah ini kemana-mana nanti ya. Nah itu mumpung belum kemana-mana, jadi saya kira saya cukupkan di sini dulu. Karena banyak sekali ternyata saya ingin sampaikan kepada umat yang ada di sini. Saya rindu sekali. Udah lama sekali saya mau ke pura kena pandemi, gitu. Nah itu. Jadi saya kira demikian dulu ya Bapak Ibu Mas Dharma. Lain waktu nanti kita sambung lagi. Mudah-mudahan yaitu pandemi COVID-19 ini cepat berakhir, dan jangan lupa kita sehat, orang lain belum tentu sehat. Maka dari itu tetap jaga yaitu prokes itu, protokol kesehatan. Karena kita sehat. Seperti di Tengger itu saya datang ke sana, "Woi Pak Budi, di sini enggak ada itu COVID-19 gitu." Tak bawa, tak kasih masker itu satu itu kan. Enggak ada pakai masker tadinya. Tak bilang sampean sehat. Nah, tapi orang lain belum tentu sehat yang datang dari jauh-jauh. Jadi tetap kita pakai masker, saya bilang gitu. Akhirnya sekarang sudah mau pakai semua. Sehat-sehat, tidak ada satupun yang kena di Ngadiwono itu. Dia hanya kena corona di Ngadiwono, di Pasuruan sana nggak ada. Tapi saya datang ke sana, saya kasih masker, saya suruh pakai masker tetap. Karena di sana daerah wisata, ini takutnya yang dari mana-mana ini, dari luar ini gitu. Kita sehat memang, tapi orang lain belum tentu sehat. Nah ini kayak saya nih kan. Bapak Ibu Mas Dharma, boten kertos kula dugi pundi mawon kan? Nah, saya dari mana aja nggak tahu kan? Entah saya dari bandara, entah saya dari mana tadi, kan tidak tahu. Nah, maka itu tetap kita harus pakai masker. Kalau datang ke rumah juga harus cuci tangan sebelum masuk rumah, kaki, tangan sudah harus cuci. Kemudian kalau intern begini saya tidak masalah, tapi kan kita tahu kita dari ada tetangga, ada kawan, ada siapa dari mana-mana, tetap kita jaga jarak. Itu artinya ya tidak terlalu jauh, ya tidak terlalu dekat gitu loh. Nah itu kan maunya kan deket-deket terus kan kalau Bapak Ibu Mas Dharma kan. Nah ini jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh gitu loh. Cuma jaga jarak aja gitu loh, biar ada sentuhan gitu kan. Nah ini kemudian mobilitas, membatasi mobilitas itu artinya tidak boleh terlalu banyak bepergian kalau tidak penting gitu. Tapi kalau penting ya harus pakai rapid test dan sebagainya kan. Nah itu kan harus antigen kan, PCR harus begitu kalau memang penting sekali ke Jakarta dan sebagainya. Jadi saya kira demikian ya Bapak Ibu Mas Dharma. Kami mohon kita harus tetap kita mantep dumateng ngarsanipun Sang Hyang Widi. Nah niku yang kalau aturaken dumateng panjenengan sami, monggo kita tutup kanthi paramasanti. Om Santi 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 Om.